Keutamaannya memberitahu untuk menjaga agar tidak sampai jika dia mau menikahi seorang janda, jangan sampai dia ingin membantu seorang janda tapi melepas di rumahnya menjadi janda. Karena bisa jadi dia mau menyelamatkan janda, mau menyelamatkan anak yatim, dia berpoligami. Tapi dia menambah satu janda di rumahnya karena tidak setuju dengan yang dia lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita menjawab pertanyaan seorang sahabat, seorang adik di Messenger. Assalamualaikum bang, aku mau dilamar seorang laki-laki tapi udah beristri. Apakah wajib dia minta izin sama istrinya atau memberitahukannya bang? Waalaikumsalam Madinda, alhamdulillah mau dilamar ya. Ini itu bersyukur kalau ada yang mau melamar. Cuman berkaitan dengan pertanyaan apakah wajib seorang laki-laki itu minta izin dia dengan istrinya atau memberitahu istrinya ketika akan berpoligami. Untuk Adinda saya katakan wajib. Kenapa? Ada beberapa hal berkaitan dengan hukum berpoligami ini. Kalau kita kembalikan lagi secara dasarnya, jadi wajibnya ini catat dulu. Dalam Islam memang kita tidak temukan syariat yang mewajibkan seorang laki-laki untuk minta izin kepada istri atau memberitahu istrinya ketika akan nikah lagi. Maka seorang laki-laki itu ya dia kalau mau nikah lagi ya silahkan nikah lagi. Namun dalam hal ini, dalam kondisi zaman teknologi ini, kita harus bisa membuka penafsiran yang lebih luas. Kenapa? Dalam Islam kita memang tidak temukan bahwa orang itu wajib untuk minta izin. Kita sadari bahwa pada zamannya, pada zaman Nabi SAW, sebelum Islam, orang bisa berpoligami sampai puluhan istri. Makanya ketika para sahabat ada yang mempunyai istri lebih dari 4, maka ketika mereka masuk Islam, Nabi SAW perintahkan kepada mereka, pilih 4, ceraikan yang lain. Dalam kondisi ini, pada waktunya Islam tidak memberikan syariat kewajiban untuk minta izin ketika akan menikah lagi. Ini bisa berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan waktu. Pada waktu dahulu, teknologi informasi belum begitu seperti sekarang. Pada waktu dahulu, orang bisa bermukim ke tempat lain, orang bisa pindah ke tempat lain, meninggalkan keluarganya, istrinya sampai mungkin waktu berbulan lebih. Dan ketika di sana, di tempat yang baru, dia menikah lagi. Tentu akan menyulitkan ketika seseorang harus minta izin dan ataupun memberitahu istrinya bahwa dia akan kawin lagi. Namun pada saat ini harus kita sadari bahwa informasi teknologi itu sudah cepat. Bisa kita sampaikan, bisa minta izin yang
secara baik. Waktu dan jarak tidak bisa lagi memisahkan. Terlebih Nabi SAW, putri beliau Fatimah radhiyallahu anha, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu mau menikah lagi, pernah dilamar oleh seorang wanita, dia minta izin kepada Fatimah radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW tidak mengizinkannya. Itu satu dalil. Yang kedua, di surat An-Nisa juga disebutkan bahwa pergaulilah istri dengan patut. Dan di hadis Sunan At-Tirmizi juga dijelaskan bahwa sebaik-baik kalian, ini Nabi SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Ketika seorang berpoligami, mau menikah lagi, akan berpoligami tanpa memberitahukan istrinya, tanpa minta izin istrinya, tentu ini akan menyakitkan bagi dirinya. Sedikit, sekecil bagaimanapun ikhlasnya dia, sedikit pun pasti tergores hatinya. Itu. Dan di samping itu juga, dengan kondisi informasi dan teknologi yang sekarang, tentu tidak bisalah kucing-kucingan dalam rumah tangga. Menghindari bagaimana terjadi kebohongan. Otomatis dia akan membagi harinya, akan membagi hartanya. Ini bisa menimbulkan kecurigaan, silang sengketa, salah paham. Bisa jadi disebut nanti istrinya sah secara agama, tapi disebut pelakor, bisa dilabrak oleh istri yang sahnya. Ini yang berbahaya. Jadi daripada menimbulkan fitnah, ini bisa diangkat menjadi wajib. Tapi kan akan lebih baik, ini adalah keutamaan. Hukumnya keutamaan untuk meminta izin, untuk memberitahu istrinya bahwa dia akan menikah lagi. Itu hukum Islamnya, dan dari seorang laki-lakinya. Lalu dari sudut negara, negara kita, hukum positifnya itu seorang yang akan menikah lagi itu wajib minta izin dengan istri-istrinya. Jadi sahnya tercatat secara negara itu ketika mereka menikah melalui izin pengadilan, yang salah satunya atas izin daripada istri-istri sebelumnya. Istri-istri yang lainnya lah ya, bukan sebelumnya. Kalau sebelumnya nanti dianggap cerai pula. Jadi istri lainnya. Ini hukum positifnya. Dari arti kata perlindungan hukum positif negara itu mewajibkan. Yang pertama, hukum Islam memang tidak disyariatkan wajib, cuman diutamakan. Keutamaan. Begitu juga laki-laki. Dari sudut negara, hukum wajib. Kalau seorang laki-laki yang akan menikah, tentu dia akan mengikut maunya dia, tentu akan mengikut hukum Islam yang dibolehkan, tidak memberitahu. Cuman lebih baik keutamaannya memberitahu untuk menjaga agar tidak sampai jika dia mau menikahi seorang janda, jangan sampai dia ingin membantu seorang janda tapi melepas di rumahnya menjadi janda. Karena bisa jadi dia mau menyelamatkan janda, mau menyelamatkan anak yatim, dia berpoligami, tapi dia menambah satu janda di rumahnya karena tidak setuju dengan
yang dia lakukan. Ini dari sudut laki-lakinya. Dari sudut wanitanya, tentu lebih baik ketika dia menerima lamaran seorang laki-laki, jika dia telah beristri, maka mintakan izin daripada istri-istri sebelumnya. Ini agar menghindari daripada fitnah di belakang. Menghindari fitnah di belakang ini. Bisa aja fitnah nanti dianggap kumpul kebo karena secara negara tidak diakui. Menghindari fitnah lainnya, menghindari agar tidak terjadi kebohongan dalam keluarga. Jelas asal usul nanti keluarga, termasuk kedudukan anaknya nanti. Jadi kalau dari sudut istri, jelas kalau bisa wajibkan seorang laki-laki yang mau melamar dirinya minta izin daripada istrinya. Itu lebih baik. Itu namanya keutamaan. Baru yang kelima, dari sudut wali perempuan tadi. Wali perempuan tadi, ya wajibkan juga calon menantu. Kalau dia udah punya istri, mau dia berpoligami dengan anak kita, dengan yang kita walikan, mintakan izin dari istri-istri yang lainnya. Untuk apa? Untuk menjaga orang yang akan kita nikahkan ini. Untuk kasus adinda yang mungkin janda, para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan wali ini. Apakah ketika dia akan menikah, dia minta izin atau tidak lagi dengan walinya? Dalam hal ini kasus di mana Nabi SAW tidak memberikan izin kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menikah lagi. Jadi mungkin ini bisa jawaban singkatnya. Nanti mudah-mudahan kalau ketemu kita bisa bahas lagi yang lebih mendalam, dan dalil-dalilnya juga bisa lebih terperinci. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.